Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan digital lover di seluruh tanah air. Perkenalkan saya Cidian, saya staf pengajar pada salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu atau sharing pengetahuan mengenai konsep dasar dan strategi marketing melalui media sosial. Saya yakin rekan-rekan digital lover pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah media sosial, sebab pada era revolusi industri 4.0 saat ini, media sosial sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap individu dalam mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengenai konsep dasar marketing, yang kedua, konsep dasar media sosial, yang ketiga, marketing melalui media sosial, dan yang terakhir adalah strategi marketing melalui media sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari marketing. Secara tradisional, market atau pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, definisi dari marketing atau pemasaran adalah suatu bentuk komunikasi antara pebisnis dan pelanggan. Tujuan dari marketing adalah untuk mempromosikan produk atau jasa tertentu kepada pelanggan atau konsumen. Marketing juga merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat kompleks karena menghadirkan banyak tugas untuk memastikan komunikasi berlangsung sesuai dengan tujuan. Ada beberapa tugas utama dari marketing. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan target pelanggan. Yang kedua, melakukan analisis perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, membina relasi dengan pelanggan. Nah, digital lover, marketing juga berkembang dan berpraktek terus-menerus secara konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan pada pasar, teknologi, dan lingkungan sosial. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari media sosial. Digital lover, apa itu media sosial? Media sosial adalah media yang diperuntukkan untuk bersosialisasi satu individu dengan individu lainnya secara online, serta memungkinkan individu-individu tersebut berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan hasil penelitian, 1 dari 4 orang di dunia menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata mereka menggunakan 1 jam dalam sehari untuk berselancar di jejaring sosial. Berdasarkan data wearesocial.com per Januari 2017, pengguna media sosial tertinggi di Indonesia adalah yang pertama YouTube berkisar 49%, yang kedua Facebook 48%, yang ketiga Instagram 39%, yang keempat Twitter 38%, yang kelima WhatsApp 38%, yang keenam Google Plus 36%, dan sisanya berasal dari pengguna jejaring sosial lainnya. Nah, digital lover di seluruh tanah air, selanjutnya saya akan membahas mengenai marketing melalui media sosial. Apa itu marketing melalui media sosial? Yaitu pemasaran yang dilakukan profesional bisnis dalam menjangkau konsumen yang lebih luas dan lebih banyak melalui situs jejaring sosial sehingga tujuan pemasaran dapat tercapai. Tujuan dari marketing melalui media sosial adalah untuk menampilkan bisnis melalui media sosial dan menggunakannya sebagai cara mengkomunikasikan pesan kepada calon pembeli.
Kemudian, berdasarkan jenis sosial, proses sosial, interaksi, dan konten yang dibagikan, media sosial dibagi menjadi 6 kelompok besar. Kelompok pertama adalah proyek kolaboratif, yaitu media sosial yang berisikan artikel dan tanya jawab. Contohnya seperti majalah online, wiki, dan lain-lain. Kelompok kedua, blog dan mikroblog, yaitu media sosial yang berisikan konten dalam bentuk artikel, blog pendek, dan blog panjang. Contohnya seperti Twitter, Tumblr, dan lain-lain. Kelompok ketiga, komunitas konten, yaitu media sosial yang berisikan konten yang dibagikan dan setelahnya pengguna dapat berinteraksi dengan memberikan kesan terhadap konten yang dibagikan tersebut. Contohnya seperti YouTube, Vine, dan lain-lain. Kelompok keempat yaitu situs web jejaring sosial, yaitu media sosial yang biasa digunakan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi antar pengguna. Contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Google+, dan lain-lain. Kelompok kelima yaitu situs game atau permainan sosial adalah media sosial yang berisikan game atau permainan yang dapat digunakan oleh beberapa orang. Contohnya seperti Warcraft, Pogo, Conan, Cafe.com, dan lain-lain. Dan kelompok terakhir adalah situs sosial virtual, yaitu media sosial yang didesain menyerupai game di mana penggunanya dapat menciptakan identitas virtual sendiri dan berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya. Contohnya seperti Habbo, Info, dan Starday. Nah, Digital Lover, sekarang kita memasuki poin terakhir pembahasan mengenai strategi marketing melalui media sosial. Meskipun media sosial telah menjadi media untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan media hiburan bagi masyarakat, namun dalam penggunaan media sosial untuk pemasaran, seseorang harus memiliki strategi jitu sehingga tujuan dari marketing atau pemasaran dapat tercapai. Ada beberapa strategi yang harus diketahui. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dari marketing atau pemasaran. Menetapkan tujuan dari pemasaran merupakan hal yang penting karena dapat membantu seseorang untuk mengukur hasil usaha yang sudah dilaksanakan sehingga dampak yang terjadi dapat segera dianalisis. Namun perlu diingat, penetapan tujuan dari marketing melalui media sosial haruslah realistis dan objektif, sehingga strategi pemasaran dapat tercapai. Yang kedua, identifikasi target audiens. Apa itu target audiens? Target audiens merupakan kelompok potensial konsumen yang ingin diraih melalui media sosial. Ini merujuk pada mereka yang paling memungkinkan menjadi konsumen Anda di masa yang akan datang, sehingga Anda perlu membangun relasi dengan mereka. Namun, hal pertama yang harus dimulai dalam mengidentifikasi target audiens adalah pertama, apa produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, untuk siapa produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, siapa yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, siapa yang akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, siapa yang tertarik dengan bisnis Anda. Yang keenam, siapa pelanggan atau konsumen Anda di masa yang lalu. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan membantu Anda untuk menentukan konsumen yang ingin diraih. Bila Anda fokus pada target konsumen Anda,
maka akan memudahkan Anda untuk menggunakan bahasa dan sikap sesuai dengan kelompok sasaran yang sedang ditargetkan. Apakah mereka berasal dari anak-anak, remaja, pria atau wanita di atas 30 atau 40 tahun. Contoh, jika Anda ingin menjual produk kosmetik untuk wanita di atas 30 tahun, Anda harus memikirkan kelompok konsumen tersebut saat akan mempostingkan status, gambar, dan jenis konten yang berkaitan dengan promosi tersebut. Yang ketiga, pilihlah pendekatan yang sesuai dengan konsumen. Misalnya, jika Anda memiliki toko pakaian, maka membagikan gambar akan menjadi elemen yang lebih penting dalam strategi marketing melalui media sosial daripada berbagi konten video. Dalam hal ini, media sosial Pinterest dan Instagram akan lebih efektif daripada LinkedIn. Yang keempat, monitoring. Setelah menerapkan strategi marketing melalui media sosial, maka kita perlu memantau kinerja strategi tersebut. Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk memantau terlaksana strategi pemasaran tersebut, yaitu kita bisa membandingkan orang-orang yang terlibat dalam promosi yang kita buat, yaitu kita bisa menghitung jumlah like dan follower yang kita dapatkan atau bagaimana komentar dan request yang kita dapatkan terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, pemantauan harus dilakukan secara rutin agar kita dapat segera bertindak jika kita mendapatkan masalah atau potensi masalah pada pemasaran media sosial yang kita lakukan. Nah, rekan-rekan digital lover yang berbahagia, demikian video pembelajaran mengenai konsep dasar dan strategi marketing melalui media sosial. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan selamat bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.